Setelah sebelumnya Panel Story sempat membawakan dua film anime karangan Makoto Shinkai, yaitu Kimi no Na wa dan The Garden of Words. Satu lagi anime garapan Makoto yang menarik untuk kita bahas, Weathering with You atau Tenki no Ko, adalah anime movie bergenre romance dan fantasi yang bercerita tentang seorang anak laki-laki dan perempuan yang tahu bahwa takdirnya menjadi berantakan saat keseimbangan cuaca menjadi kacau. Anime yang pernah tayang pada tahun 2019 ini bisa dikatakan sukses membuat penontonnya terpukau. Hal itu bisa dibuktikan dari ratingnya yang cukup tinggi di IMDb, yaitu 7,5. Malah di Rotten Tomatoes mencapai 91%. Maka dari itu rasanya akan disayangkan jika kita tidak dapat meluangkan waktu untuk bisa menonton salah satu karya hebat dari Makoto Shinkai ini. Tanpa berlama-lama langsung kita simak aja sama-sama dan selamat datang kembali di Panel Story. Cerita bermula saat seorang gadis bernama Hina Amano sedang menemani ibunya yang terbaring koma di rumah sakit. Dia memandang ke arah luar jendela dan melihat ada cahaya yang memancar ke sebuah gedung. Padahal hari itu kondisi sedang turun hujan lebat di luar yang diselimuti awan mendung. Hina yang penasaran kemudian meninggalkan rumah sakit dan berlari menuju gedung tua agar dapat mendekati cahaya tersebut. Tanpa disangka di atas puncak gedung, sebuah tori atau gerbang kuil berwarna merah berdiri. Hina pun segera berjalan memasuki gerbang kuil sambil memanjatkan doa. Setelah melewati gerbang kuil, dirinya mengalami kejadian supranatural yang membuatnya berteleportasi memasuki dunia lain di atas awan. Dalam keadaan melayang layaknya ikan berenang di air, Hina pun menyadari bahwa sejak hari itu dirinya telah ditakdirkan untuk menjadi seorang gadis yang dapat mengubah hujan menjadi cuaca cerah dan mendatangkan cahaya yang terang. Scene kemudian beralih. Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun bernama Hodaka sedang kabur dari rumah menuju kota Tokyo dengan menumpangi kapal laut. Mengetahui sebentar lagi hujan akan turun, Hodaka segera keluar ke atas kapal untuk bermain rintik hujan. Namun tak lama kemudian hujan menjadi sangat lebat dan menerjang kapal yang membuat Hodaka terpeleset. Mungkin saat itu Hodaka bisa saja terpental ke laut jika seorang pria dewasa bernama Keisuke tidak menyelamatkannya. Sebagai ungkapan terima kasih, Hodaka lalu mentraktir Keisuke untuk makan. Tapi Keisuke terkesan memanfaatkannya agar sekalian dibelikan bir yang harganya cukup mahal. Kapal pun akhirnya sampai di ibu kota, di mana saat ini kota Tokyo sendiri sedang mengalami periode cuaca terburuk dengan diguyur hujan yang tak pernah berhenti selama berbulan-bulan lamanya. Sebelum mereka berpisah, Keisuke memberikan kartu namanya kepada Hodaka agar jika terjadi sesuatu, Hodaka dapat menghubunginya. Awalnya sih Hodaka berpikir, paling-paling ini om hanya akan memanfaatkan gue. Dia pun mengabaikan kartu nama yang diberikan Keisuke karena yakin setelah ini akan mendapatkan pekerjaan sendiri di kota Tokyo. Namun kehidupan ibu kota sangatlah kejam, apalagi untuk anak yang masih berusia 16 tahun seperti Hodaka. Ditambah dia belum memiliki bekal kemampuan memadai, sehingga dirinya kesulitan mencari pekerjaan yang layak. Hingga lama-kelamaan simpanan uang yang Hodaka bawa hampir habis. Dengan terpaksa dirinya menjadi gelandangan yang harus makan mie instan setiap hari untuk menyambung hidupnya. Tapi Hodaka belum menyerah dan tidak ingin kembali ke kampung halamannya, walau dia harus tertidur di pinggir jalan sekalipun. Saat mencoba beristirahat di depan pintu sebuah klub malam, dia menemukan kucing yang kelaparan dan memberinya biskuit yang dia bawa. Karena hujan masih sangat deras, Hodaka pun ketiduran di tempat itu dan dibangunkan oleh seorang pria bersama dua wanita penghiburnya. Hodaka yang terburu-buru pergi malah menabrak tempat sampah hingga sampah-sampah berserakan. Dia pun membereskannya dan secara tak sengaja menemukan sebuah bungkusan yang di dalamnya terdapat sebuah pistol. Karena mengira pistol itu adalah pistol mainan, Hodaka kemudian memungut dan membawanya. Mengingat kondisi keuangannya yang semakin tipis, dia pun kembali berteduh di dalam McD dan hanya memesan minuman saja. Kemudian pelayan restoran cepat saji tersebut mendatanginya untuk memberi burger.
setelah dia merasa iba kepada Hodaka yang sudah 3 hari datang ke restorannya tanpa memesan satupun makanan. Hodaka menjadi senang karena itulah makanan terlezat yang dia makan setibanya dia di Tokyo, karena biasanya dia hanya makan mie instan. Dan ternyata pelayan itu adalah Hina Amano, gadis yang tadi diperkenalkan di awal film. Karena pekerjaan tak kunjung didapatkan, akhirnya Hodaka dengan putus asa menghubungi Keisuke, pria yang pernah menyelamatkannya, dan mendatangi alamat yang ada pada kartu namanya. Ketika sampai di tempat tujuan, Keisuke sedang tidak berada di rumah. Hodaka hanya bertemu dengan wanita cantik yang sedang tertidur pulas di atas sofa. Wanita itu bernama Natsumi. Dia adalah keponakan sekaligus asisten dari Keisuke. Setelah bangun, Natsumi langsung menyambut Hodaka dengan baik. Sambil menunggu Keisuke kembali, Natsumi kemudian bertanya beberapa hal kepada Hodaka. Tak lama kemudian Keisuke datang dan memberitahu bahwa dirinya adalah penulis freelance di suatu majalah yang mengangkat fenomena mistis. Keisuke yang memahami kalau Hodaka sedang mencari pekerjaan, langsung menawarkannya pekerjaan untuk menemukan topik-topik unik yang berhubungan dengan berita yang lagi viral di media sosial, yaitu mengenai gadis cerah atau gadis yang dikaruniai dapat mengubah cuaca yang selalu turun hujan menjadi cerah. Bersama Natsumi, Hodaka pun menemui beberapa saksi mata yang ada kaitannya dengan berita gadis cerah untuk diwawancarai. Walau belum menemukan orangnya, tapi mereka banyak mendapat informasi mengenai gadis cerah. Di antaranya dari seorang paranormal yang mengatakan bahwa seorang gadis cerah adalah orang yang mengacaukan alam. Dan siapapun orang yang mengacaukan alam, maka ada harga yang harus dibayar. Selain mempekerjakan Hodaka sebagai asisten penulis, Keisuke juga menyerahkan semua tugas lain, termasuk juga mengurus rumah. Dengan fasilitas dan makan sehari-hari sudah ditanggung oleh Keisuke, Hodaka pun rela mendapat upah yang rendah. Di sela-sela waktu, Hodaka pergi mendatangi kucing yang pernah ditemuinya. Di tengah guyuran hujan, secara tak sengaja dia melihat seorang gadis yang pernah memberikannya sekotak burger. Tak lain gadis itu adalah Hina, yang sedang bersama 2 orang yang pernah mengusirnya saat dia tertidur di depan pintu masuk klub. Ketika Hina sedang dipaksa masuk ke dalam klub malam, Hodaka pun segera menarik tangan Hina dan membawanya kabur dari kedua orang itu. Tapi sayangnya Hodaka yang tertangkap langsung dihajar habis-habisan oleh orang tersebut. Merasa terpojok, Hodaka lalu mengeluarkan pistol yang dia anggap mainan dengan mengarahkannya kepada pria itu. Setelah memberikan tembakan, ternyata pistol yang sebelumnya dia temukan di tumpukan sampah itu adalah pistol sungguhan yang membuat pria itu tak bergeming. Beruntung tembakannya tidak mengenai pria itu. Untuk menghindari masalah besar, Hina kemudian membawa Hodaka melarikan diri ke sebuah bangunan tua yang juga muncul di awal movie. Hina kemudian membentak Hodaka atas tindakan bodohnya karena itu dapat mengancam nyawa seseorang. Hodaka pun segera membuang pistol itu dan mengatakan kalau dia tidak tahu kalau itu adalah pistol asli. Hina kemudian mengatakan bahwa dirinya sudah dipecat dari pekerjaannya sebagai pelayan restoran cepat saji dan ditawarkan pekerjaan baru oleh kedua orang itu dengan iming-iming imbalan yang cukup besar. Karena kini dirinya membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta adiknya. Karena orang tua Hina yang sempat muncul di awal film sudah meninggal. Hodaka pun dengan kecewa menyampaikan permintaan maafnya kepada Hina karena sudah menggagalkan rencananya. Akhirnya Hina yang melihat ketulusan Hodaka langsung memberinya maaf dan mengajaknya naik ke atas gedung untuk menunjukkan sesuatu. Di tengah gerimis yang turun dari awan gelap, Hina mengatakan kepada Hodaka bahwa sebentar lagi langit akan segera cerah. Hina lalu memejamkan mata dan berdoa. Hodaka pun terkejut melihat kemampuan Hina yang dapat mengontrol cuaca. Karena benar saja, sesaat kemudian sinar matahari mulai terlihat dan seketika cuaca di kota Tokyo menjadi cerah. Mulai dari sinilah Hodaka mengetahui bahwa Hina adalah gadis cerah yang sempat dia beritakan sebelumnya. Mereka berdua pun berkenalan dan menjadi teman. Hodaka kemudian berpikir kalau Hina dapat menghasilkan uang menggunakan kemampuan yang dia miliki. Dia pun menyarankan agar Hina membuka jasa pendatang cuaca cerah via online.
Hina yang tertarik dengan saran Hodaka langsung menyetujuinya. Keesokan harinya mereka langsung menjalankan rencana tersebut di apartemen Hina. Di saat ada permintaan mendatangkan cuaca cerah, adik Hina yang bernama Nagi tiba di rumah setelah pulang sekolah. Dengan adanya Hodaka di rumahnya membuat Nagi bertanya kepada Hina, siapa orang asing yang bersama kakaknya itu. Hina memperkenalkan Hodaka sebagai temannya dan menjelaskan kalau mereka berdua sedang menjalankan sesuatu yang dapat menghasilkan uang. Nagi lalu ikut bergabung dan akan membantu pekerjaan kakaknya itu. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menerima panggilan. Requestan pun mulai berdatangan dari masyarakat Tokyo yang membutuhkan cuaca cerah. Dari mulai acara kecil sampai acara besar sekalipun. Hingga kini Hina dikenal sebagai gadis cerah oleh masyarakat kota Tokyo. Dia pun merasa senang dan menjalani profesinya dengan sepenuh hati. Hina juga berterima kasih kepada Hodaka yang telah membantunya menemukan pekerjaan yang dia sukai. Di suatu hari mereka diminta mendatangkan cuaca cerah di rumah seorang nenek karena hari ini adalah hari peringatan kematian mendiang suaminya. Rumah yang mereka datangi tak lain adalah rumah dari nenek Taki Tachibana yang kisahnya ada pada film Kimi no Na wa. Taki yang juga berada di sana sempat ngobrol dengan Hodaka. Di tengah perbincangan mereka, Hodaka teringat dengan Hina yang sebentar lagi akan berulang tahun. Hodaka yang berniat memberikan kado kepada Hina kemudian meminta referensi kepada Natsumi. Kado apa yang cocok diberikan kepada seorang gadis. Akan tetapi opsi yang diberikan Natsumi sepertinya tidak cocok dipakai sebagai kado ulang tahun yang akan diberikan kepada Hina. Nagi pun memberi ide lain kepada Hodaka agar dia memberikan kakaknya sebuah cincin karena itu pasti akan membuat kakaknya senang. Dia pun mengikuti saran yang Nagi berikan dan berangkat menuju toko perhiasan untuk memilih cincin yang akan dia berikan kepada Hina. Setelah menemukan cincin yang akan diberikan kepada Hina, Hodaka yang masih ragu kemudian meminta saran kepada penjaga toko cincin itu bernama Mitsuha Miyamizu. Ya, pasti kalian sudah tak asing lagi dengan wanita yang satu ini. Wanita yang kisahnya juga ada pada film Kimi no Na wa. Mitsuha meyakinkan kepada Hodaka bahwa setiap gadis tentu akan senang apabila diberikan hadiah ulang tahun berupa cincin. Keesokan harinya Hina kembali mendapat permintaan untuk mendatangkan cuaca cerah dari seorang pria yang ingin mengajak bermain putrinya di taman rumah sakit. Pria itu tak lain adalah Keisuke. Ternyata dirinya memiliki anak perempuan yang diasuh oleh ibu mertuanya. Dikarenakan anak perempuannya mengidap penyakit asma, maka Keisuke hanya diizinkan membawa anaknya saat kondisi cuaca cerah. Tak lama kemudian Natsumi datang dan sangat senang bisa bertemu gadis cerah, yaitu Hina Amano. Di waktu pulang, Hodaka yang sedang mengantar Hina pulang ke apartemennya mencoba memberanikan diri untuk memberikan kado ulang tahun kepada Hina. Akan tetapi sebelum dia memberikannya, Hodaka terkejut karena Hina tiba-tiba terhempas ke langit oleh hembusan angin. Dan saat Hina kembali turun, Hodaka melihat lengan Hina menjadi transparan seperti air hujan. Hina kemudian menceritakan bahwa seorang gadis cerah memiliki takdir yang dapat menyelamatkan kota Tokyo dari musim hujan yang berkepanjangan. Namun sebagai gantinya, gadis cerah akan menukar tubuhnya sebagai harga yang harus dibayar ketika Hina menggunakan kekuatannya. Mengetahui hal itu, Hodaka kemudian melarang Hina menggunakan kekuatannya. Setelah mereka sampai di apartemen Hina, tak lama kemudian polisi mendatangi tempat itu untuk mencari seorang anak laki-laki bernama Hodaka Morishima. Karena dalam rekaman CCTV jalanan, Hodaka terekam menodongkan pistol kepada seseorang. Selain itu, orang tua Hodaka di kampung halamannya juga sudah membuat laporan atas hilangnya Hodaka. Tapi Hina mengatakan bahwa ia tidak mengenalinya. Polisi itu juga memperingatkan Hina agar tinggal di dinas sosial karena Hina dan adiknya hidup tanpa orang tua atau wali yang mendampingi mereka. Setelah itu mereka pun pergi. Lalu Hodaka menemui Keisuke yang datang mengantar Nagi. Karena Keisuke adalah satu-satunya orang dewasa yang Hodaka kenal di Tokyo, dia pun berharap Keisuke dapat membantunya. Akan tetapi Keisuke menolak karena ia sedang memperjuangkan hak asuh anaknya di pengadilan dan tidak ingin terlibat masalah lain.
Keisuke membayarkan upah Hodaka secara full dan menyuruhnya untuk pulang ke kampung halamannya. Hodaka lalu kembali ke apartemen Hina, di mana Hina dan Nagi sedang berkemas untuk kabur agar tidak dipaksa ke dinas sosial. Hodaka yang tidak ingin kembali ke tempat asalnya lalu mengajak mereka berdua untuk kabur bersama-sama. Mereka bertiga akhirnya pergi bersama. Pada malam itu, Tokyo berada pada cuaca ekstrim. Badai dan topan mengancam kota itu tenggelam. Jika Hina tidak menggunakan kekuatannya, maka kota itu akan diselimuti oleh awan gelap secara terus-menerus. Karena secara tidak langsung, Hina adalah gadis cerah yang terhubung dengan langit. Cuaca pun berubah dari hujan menjadi turun salju. Mereka bertiga yang mulai kelelahan berjalan memutuskan untuk mencari tempat penginapan. Mereka lalu didekati oleh petugas kepolisian yang mengenali Hodaka adalah orang yang sedang mereka cari. Hodaka pun ditangkap. Hina kemudian secara tak sengaja menggunakan kekuatan pengendali cuacanya untuk memanggil petir dan berhasil mengalihkan petugas. Mereka pun lolos dan mengamankan diri di sebuah hotel mewah. Mereka juga akhirnya bisa beristirahat sambil menikmati fasilitas yang disediakan hotel tersebut. Ketika memiliki waktu berdua bersama Hina, Hodaka memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan cincin yang sebelumnya dia beli sebagai hadiah ulang tahun. Hal ini membuat Hina senang dan sangat menyukai hadiah pemberian Hodaka. Kemudian dia menunjukkan bahwa setengah bagian tubuhnya sudah menjadi transparan, yang membuatnya khawatir dirinya akan lenyap sebentar lagi. Hina pun meminta Hodaka untuk menjaga Nagi. Hodaka lalu mencoba meyakinkannya dengan mengatakan kalau itu tidak akan terjadi, sambil memasangkan cincin di jari manis Hina. Hina lalu berterima kasih kepada Hodaka dan memberinya pelukan. Keesokan harinya, Hodaka yang terbangun tidak menemukan keberadaan Hina di sampingnya dan hanya menyisakan baju tidurnya. Dengan panik, Hodaka segera mencari keberadaan Hina. Nagi kemudian mengatakan kepadanya kalau semalam dia bermimpi mengenai kakaknya yang terbang dan menghilang di atas langit. Hodaka pun menduga kalau Hina telah mengorbankan dirinya untuk mendatangkan langit cerah yang dia lihat saat ini. Tak lama kemudian, polisi yang berhasil menemukan keberadaan Hodaka langsung menangkapnya beserta Nagi. Sementara Hina yang berada di atas langit menjatuhkan cincin pemberian Hodaka ke bumi yang dipungut oleh Hodaka sebelum dirinya dibawa ke kantor polisi. Saat berada di kantor polisi, Hodaka yang mendapat kesempatan kabur segera melarikan diri. Natsumi yang melihat Hodaka sedang dikejar polisi kemudian membantunya dan mengatakan kalau Nagi menelepon dirinya dari pusat konsultasi anak dan memberitahukan kalau Hina menghilang dan Hodaka ditangkap. Hodaka kemudian minta diantar oleh Natsumi menuju gedung tua yang di atasnya terdapat gerbang tori merah. Namun karena terhambat banjir yang tidak dapat dilalui sepeda motor, Hodaka pun melanjutkannya dengan berlari. Setibanya di gedung tua, Hodaka bertemu dengan Keisuke yang juga ada di sana untuk membawanya kembali ke kantor polisi. Namun Hodaka menolak dan mencoba melepaskan diri dengan menggigit tangan Keisuke. Keisuke yang menendangnya hingga terjatuh membuat Hodaka menemukan pistol yang sempat dia buang ke lantai. Dia pun dengan serius mengancam Keisuke untuk tidak menghalanginya dan mengatakan kalau dia hanya ingin bertemu Hina untuk terakhir kalinya. Hodaka melepaskan tembakan agar Keisuke menyingkir, namun polisi malah datang menyerbu tempat itu setelah mendengar suara tembakan. Saat Hodaka hendak ditahan, Keisuke kemudian tersentuh untuk menyelamatkannya. Dia pun akhirnya membantu Hodaka untuk meloloskan diri. Nagi yang juga tiba di tempat itu ikut membantu menghalau polisi yang menghalangi Hodaka. Dia meminta Hodaka pergi menyelamatkan kakaknya dan bertanggung jawab atas ide yang membuat Hina menjadi gadis pengendali cuaca. Hodaka kembali berlari dan berhasil mencapai puncak gedung. Setelah memasuki gerbang tori, Hodaka terteleportasi ke alam lain yang ada di atas langit, tempat di mana Hina berada. Hina yang tak sadarkan diri kemudian mendengar suara yang memanggil namanya. Dia pun terkejut setelah melihat Hodaka ada di tempat dia berada saat ini. Hodaka mencoba membawa Hina pergi meninggalkan tempat itu dan membujuknya untuk kembali ke bumi. Hina yang berpikir bahwa jika dia kembali, maka Tokyo juga akan kembali mengalami cuaca buruk, sempat menolak ajakan Hodaka.
Tapi dia berubah pikiran setelah Hodaka mengatakan kalau dia tidak peduli jika cuaca tidak akan cerah sekalipun, karena Hodaka lebih membutuhkan Hina dibanding langit yang biru. Mendengar hal itu membuat Hina akhirnya menuruti Hodaka untuk kembali. Bersamaan dengan kembalinya Hina, hujan deras juga kembali turun. Polisi kemudian membawa Hina, Keisuke, Natsumi, dan Nagi. Sedangkan Hodaka dikirim ke kampung halamannya, yaitu di pulau terpencil. Setelah 3 tahun berlalu, hujan turun secara terus-menerus, sehingga membuat kota Tokyo hampir tenggelam oleh air. Hodaka yang sudah menyelesaikan pendidikan SMA-nya kembali ke Tokyo untuk menemui Hina. Dia menemui Keisuke yang saat ini bisnisnya sudah berkembang. Hodaka juga mengunjungi nenek tua yang pernah menyewa jasa gadis cerah untuk meminta maaf kepada si nenek. Karena gara-gara Hodaka, kota Tokyo jadi tenggelam, sehingga si nenek terpaksa pindah rumah. Lalu si nenek menjelaskan bahwa memang pada zaman Edo, Tokyo hanya sebuah lautan yang saat ini akan kembali menjadi lautan. Jadi Hodaka tidak perlu meminta maaf karena itu memang bukan salahnya. Hodaka lalu berjalan-jalan di jalur yang pernah dia lalui bersama Hina untuk sekedar bernostalgia. Dia kemudian menghentikan langkahnya setelah melihat seorang gadis yang sedang berdoa di ujung jalan. Hodaka yang mengenali gadis itu tak lain adalah Hina Amano, lalu memanggilnya, yang disertai dengan tetesan air matanya. Dengan semangat, Hodaka dan Hina saling menghampiri dan berpelukan satu sama lain. Film pun berakhir yang ditandai dengan kebahagiaan mereka berdua. Dan itulah tadi alur cerita Tenkinoko atau Weathering with You. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.